Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramli Nurhali. Saya dari kelompok 4 Pembiayaan dan Stasi Prodi Sarjana Keperawatan. Hari ini saya akan melakukan ujian stasi dengan perasaan konseling KB yang tujuannya yaitu untuk mengetahui kemantapan pasien atau peserta KB dalam memilih dan menggunakan alat kontrasepsi. Kita harus menganamnesa dari mulai riwayat melahirkan, pernikahan, riwayat penyakit, dan penggunaan kontrasepsi KB. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, selamat pagi. Ada yang bisa saya bantu? Ya, ada mau menggunakan alat kontrasepsi. Oh, Konsultasi Oh, saya. konsultasi. Baik, jadi kedatangan Bapak dan Ibu ke klinik ingin berkonsultasi terkait dengan penggunaan kontrasepsi guna untuk mendapatkan keputusan yang tepat. Sebelumnya dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Melinda. Ibu Melinda. Kalau Bapaknya? Bapak Rifa. Bapak Rifa. Ibu dan Bapak, perkenalkan, nama saya Perawat Ramli. Di sini saya bertugas di ruangan ini untuk menyampaikan informasi terkait dengan KB. Nanti saya akan menyampaikan informasi dengan menggunakan lembar balik ya Pak ya. Nanti saya akan menjelaskan tiap-tiap poin yang ada di dalamnya. Sebelumnya saya akan mengajukan beberapa pertanyaan dulu kepada Ibu. Ibu, apakah Ibu pernah melahirkan sebelumnya? Saya sudah punya anak 4. Sudah punya anak 4. Lalu apakah Ibu pernah menggunakan alat kontrasepsi KB? Sebelumnya saya belum pernah memakai alat kontrasepsi apapun. Baik, ini berarti pertama kali Ibu berkonsultasi ya? Mohon. Kalau boleh tahu, ini pernikahan keberapa Ibu? Pertama. Pertama. Oke. Mohon maaf, dari Ibu ataupun Bapak ada riwayat penyakit keturunan? Tidak ada. Tidak ada, alhamdulillah. Tidak ada, Saya alhamdulillah. Kalau gitu kita bisa langsung melakukan penyuluhan. Sebelumnya untuk waktunya kurang lebih 15 menit. 10 menit akan saya gunakan untuk penyampaian materi, 5 menit akan saya gunakan untuk kita berdiskusi. Untuk tempatnya di sini, sebelumnya apakah posisi Bapak dan Ibu sudah nyaman? sudah. Sudah nyaman. Baik, kita cuci tangan terlebih dahulu ya Pak ya. Nah, bentar. Tangannya memakai Pak ya. Baik, kita mulai Pak. Sebelumnya, apakah Bapak dan Ibu pernah mendengar apa itu KB? Mencegah kehamilan ya. Ya betul, kalau Ibunya pernah mendengar juga? Pernah mendengar untuk mengurangi angka kelahiran anak. Ya, seperti itu memang betul Ibu ya, itu secara singkatnya. Jadi untuk KB itu adalah salah satu usaha untuk merencanakan jumlah anak serta jarak kehamilan menggunakan alat kontrasepsi. Yang tujuannya untuk mencegah kehamilan karena alasan pribadi atau tertentu, dan untuk menjalankan kehamilan dan juga untuk membatasi jumlah anak. Nah, Ibu, dari jenis sebelumnya, manfaat dari KB itu sendiri yaitu memungkinkan wanita untuk mengontrol kesuburan mereka dan memberikan manfaat kesehatan non produksi. Sebelumnya saya ingin bertanya dulu kepada Ibu ataupun Bapak, apakah Ibu dan Bapak pernah mengenal apa jenis-jenis KB? Kondom. Kondom. Kalau Ibu? Kalau untuk KB paling katanya IUD sama suntikan yang kayak gitu sama pil. Baik, betul sekali ya Bapak dan Ibu, sudah ada sedikit pemahaman. Jadi untuk jenis metode KB itu ada non hormonal, hormonal, dan KB permanen. Nah, untuk KB non hormonal itu ada kondom dan ada alat kontrasepsi dalam rahim atau AKDR. Untuk non hormonal ada progestin, hormon kombinasi yaitu pil dan injeksi, sedangkan progestin yaitu pil, injeksi, dan implan. Untuk KB permanen ada 2 ya Ibu dan Bapak, yaitu ada tubektomi dan juga vasektomi. Ini contoh gambar-gambarnya, bisa dilihat. Baik, kita lanjut ke kondom ya. Nah, kondom merupakan selubung atau sarung karet sebagai salah satu metode kontrasepsi atau alat suntik, alat untuk mencegah kehamilan dan atau penularan penyakit kelamin pada saat bersenggama. Mungkin Bapak dan Ibu sudah pernah mendengar kondom sebelumnya ya? Pernah. Ya. Nah, untuk cara kerjanya yaitu dengan mencegah menghalangi terjadinya pertemuan sperma dan sel telur, terus untuk mencegah penularan mikroorganisme atau infeksi menular seksual termasuk HBS dan HIV. Nah, ada keuntungan dari penggunaan kondom itu sendiri. Yang pertama yaitu tidak mengganggu kesehatan klien, Ibu dan Bapak, terus murah dan dapat dibeli secara umum. Untuk keterbatasannya yaitu agak mengganggu hubungan seksual ya Bu ya, karena mengurangi sentuhan langsung, mohon maaf, antara penis dan juga vagina atau alat kelamin Ibu. Lalu malu membeli kondom di tempat umum. Biasanya malu kan ya untuk membeli kondom di tempat umum. Nah, untuk alat kontrasepsi yang kedua yaitu ada AKDR.
AKDR adalah alat kontrasepsi yang dipasang di dalam rahim ibu dengan menjepit kedua saluran yang menghasilkan indung telur. Cara kerjanya yaitu mencegah terjadinya fertilisasi atau pembuahan. Nah, untuk keuntungannya yaitu tidak mempengaruhi hubungan seksual sosial ibu ataupun bapak. Terus sangat efektif karena tidak perlu lagi mengingat-ingat ya Bu ya. Nah, itu untuk non hormonal. Selanjutnya ada KB permanen. KB permanen yaitu ada tubektomi untuk ibu dan vasektomi untuk bapak. Tubektomi yaitu metode MOW adalah metode kontrasepsi mantap yang bersifat sukarela bagi seseorang wanita bila tidak ingin hamil lagi dengan cara mengoklusi tuba falusinya atau mengikat dan memotong atau memasang cincin sehingga sperma bapak tidak dapat bertemu dengan ovum atau sel telur. Nah, waktu penggunaannya itu idealnya itu dilakukan dalam 48 jam pasca persalinan. Selanjutnya ada keuntungan dari vasektomi, tubektomi. Yang pertama yaitu tidak ada efek samping dalam jangka panjang, lalu tidak ada perubahan dalam fungsi seksual. Nah, untuk keterbatasannya yaitu harus dipertimbangkan ya Pak ya, sifat permanen kontrasepsi ini tidak dapat dipulihkan kembali kecuali dengan operasi rekanalisasi. Nah, selanjutnya ada kontrasepsi yang kedua yaitu vasektomi. Vasektomi yaitu metode operasi pada pria atau pada bapak, adalah prosedur klinik untuk menghentikan kapasitas reproduksi pria dengan cara mengoklusi vas deferens sehingga alur transportasi spermanya terhambat. Jenisnya ada dua Pak, ada insisi dan vasektomi tanpa pisau. Waktunya bebas, bisa dilakukan kapan saja. Keuntungan dan keterbatasan dari vasektomi, keuntungannya yaitu sangat aman, tidak ditemukan efek samping jangka panjang. Untuk keterbatasannya yaitu tidak efektif segera. WHO itu menyarankan kontrasepsi tambahan selama 3 bulan setelah prosedur atau kurang lebih 20 kali ejakulasi. Sebelum saya lanjut, Bapak dan Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Tidak ada. Apakah kecepatan saya menjelaskannya Pak? Tidak, sudah jelas. Baik, kita lanjut ya Pak ya. Selanjutnya ada KB hormonal. KB hormonal ada dua, hormon progestin dan hormon kombinasi. Hormon progestin adalah metode kontrasepsi dengan menggunakan progestin, yaitu bahan tiruan dari progesteron. Contohnya ada pil dan implan. Lalu ada hormon kombinasi yaitu metode kontrasepsi dengan menggunakan kombinasi hormon mengandung hormon estrogen dan progesteron. Contohnya ada pil dan injeksi atau suntikan. Nah, untuk pil progestin, keuntungannya yaitu tidak diperlukan pemeriksaan panggul, tidak mengganggu hubungan seksual. Keterbatasannya yaitu harus digunakan setiap hari pada waktu yang sama. Bila lupa satu pil saja, kegagalan menjadi lebih besar. Seperti itu Ibu untuk penjelasan KB-nya. Tadi ada 3 jenis, hormonal, non hormonal, dan permanen. Untuk itu Ibu dan Bapak apakah sudah ada keputusan terkait dengan pengambilan KB apa yang akan digunakan? Oke, apa Bu? Saya mau pakai pil KB aja. Pakai pil KB. Ibu tadi sudah saya jelaskan terkait dengan pil KB. Jika Ibu memang yakin akan mengambil pil KB, ini ada surat persetujuan tindakan ya yang bisa Ibu tanda tangani di sini. Terima kasih ya Bu ya. Dan ini ada leaflet yang bisa Ibu dan Bapak bawa di rumah untuk membaca-baca kembali terkait dengan pil KB-nya agar nanti di saat pemasangan Ibu dan Bapak tidak terlalu kaget ya. Enggak? Terus Ya, baik, 10 menit pertama sudah kita lakukan. Sekarang apakah Ibu dan Bapak ada yang ingin ditanyakan terkait dengan materi yang saya sampaikan? Mungkin cukup. Sudah jelas. Dipahami ya. Baik, nanti itu bisa dibaca-baca kembali. Nah, untuk bahan evaluasi saya, karena Ibu dan Bapak sudah mengerti, saya ingin mengajukan satu pertanyaan, boleh dijawab Ibu ataupun Bapak. Coba jelaskan kembali apa itu pengertian KB. Singkat saya Pak, KB itu untuk mencegah kehamilan. Ya, sangat betul sekali ya, Ibu dan Bapak sudah dapat memahami apa yang sudah saya sampaikan. Untuk itu nanti besok Ibu dan Bapak datang ke sini lagi mendaftar untuk pemasangan pil KB ya, untuk mendapatkan obat pil KB-nya. Nanti jam 3 sore jangan lupa, dan Bapak juga mungkin bisa mengantar atau mungkin dengan saudara. Ya kan? Kalau begitu saya akhiri, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu sudah mau berkonsultasi ke klinik kami. Semoga pemasangan pil KB-nya lancar dan Ibu dan Bapak bisa selalu diberi kesehatan. Terima kasih atas kedatangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Bapak kalau mau di sana.